Ha! Ketemu lagi bro, Strong People dengan bisnisartis.com, podcast pertama yang menghadirkan informasi dan peluang kerjasama bisnis nyata antara artis dan penggemar serta masyarakat umum yang dipandu dan dimediasikan oleh Sekolah Pengusaha.id. Oke, brother, kita kembali lagi ya dengan salah satu sosok super artis kita bilangnya. Kenapa super artis? Karena memang tidak seperti artis yang biasa. Super artis itu menandakan dia punya kelebihan di atas karya musiknya dia, gitu loh. Nah, ladies and gentlemen, please welcome Aksan Siuman. Woo! Mas, thank you banget sudah mau. Bro, nggak gampang bro. Untuk lu ketemu dengan Mas Aksan Siuman nih, dia terkenal sangat tertutup. Nggak banci tampil. Gue lihat di sosmed ya. Tapi dia punya karya-karya yang perlu lu perhitungkan dengan sangat. Oke, Mas Aksan, punten Mas. Ya, mangga. Thank you banget sudah hadir. Mas Aksan tuh awal dari satu. Ini saya sejarah sedikit. Mas Aksan itu kan dulu dari nyokap ya. Katanya. Iya, udah pasti lahir dari nyokap sih. Enggak, dari karya seninya ini turun dari nyokap katanya ya. Nyokap bokap. Nyokap bokap ya. Iya. Mas, boleh nggak Mas flashback sedikit Mas? Dari nyokap bokap sampai Mas terlibat di musik industri. Oke, ya kan saya lahir dari keluarga seniman. Bapak saya Syuman Jaya, sutradara, dan ibu saya Farida Utoyo, penari balet pertama lah di sini. Terus mereka berdua ke Moskow, dapat beasiswa ke Moskow, terus mereka pulang ke sini, terus mulai mereka berkarir di sini, film dan tari balet ya khususnya. Terus saya lahir deh sama kakak saya gitu. Nah, sama adik saya dan itu. Dulu dalam perjalanan waktu Mas lahir itu, Mas baru ngerasain bahwa gue ini harus seniman nih karena bokap nyokap. Itu di usia berapa? Enggak ada perasaan kayak gitu. Cuman ya lucunya juga ya kita kan bebas-bebas aja ya, dibebasin. Cuman kayak akhirnya kita kayak waktu itu saya tinggal di Kota Bumi itu di Menteng. Punya tetangga yang belajar gitar gitu loh. Terus akhirnya diajarin gitar. Terus di rumah kebetulan ada piano, terus akhirnya jadi belajar piano. Jadi emang terus memang natural aja gitu. Terus waktu udah saya gede, terus tiba-tiba kayak di balet kurang penari laki gitu kan. Terus tiba-tiba si mama bilang sama teman-teman kakak saya juga, teman-teman SMP semua, udah deh daripada di sini cuma nongkrong-nongkrong doang, mendingan balet, katanya gitu deh. Langsung kayak gitu ya maksudnya. Ya, anggap aja olahraga gitu. Terus kan jadi terus semua tuh teman-teman kakak saya itu segala macam sama saya juga akhirnya ikut kelas balet misalnya gitu kan. Jadi ya natural tapi memang karena ruang lingkupnya seni ya, jadi kayak emang kita dari kecil udah dibawa ke Taman Ismail Marzuki misalnya les gambar atau mainnya emang kecilnya di Taman Ismail Marzuki, jadinya emang tim ya. Emang udah jadi begitu aja lah. Nah, itu tuh begitu Mas lari menjadi seorang drummer itu momennya apa dulu tuh Mas? Jadi momennya tuh dulu saya sebenarnya senang masak. Sebenarnya memasak terus ibu saya bilang, bapak saya kan udah meninggal, terus ibu saya bilang, saya kan pertama kali belajar piano dan gitar dulu. Terus karena tiba-tiba di SD itu ngerasa nggak cool, musik saya klasik, jadi saya mulai dengerin musik-musik yang anak SD dengerin waktu itu, Queen sama The Police kan. Wajib. Biar nggak left out lah gitu loh, biar gitu. Akhirnya saya mulai menyenangi musik seperti itu. Akhirnya juga waktu di era 80-an kan eranya jazz, jadi dengerin musik jazz lah ya, bang saya Cassiopeia, bang Chuck Mangione, ada Spyro Gyra yang kayak gitu-gitu. Dulu kan kita ngikutin semua lah ya, sampai Genesis kan gitu, kalau rocknya art rock. Nah di tahun 80-an itu jadi emang mulai di situ mulai tertarik dengan drum gitu, karena juga ada teman sekolah perempuan yang pintar main drum, juga saya juga tertarik, kok bisa ya perempuan main drum. Jadi mulai main drum, tapi pas saya umur 15 tahun ya ke atas lah ya kira-kira, terus saya lagi senang masak-masak tuh waktu itu. Terus ibu saya bilang, kamu mau sekolah apa waktu udah mau kelar SMA? Mau main musik apa mau masak? Gitu kan. Terus saya gitu. Nah di situ tuh waktu itu saya emang on and off lah main drumnya lah. Gitu. Waktu itu kan sempat umur 15 kan saya ketemu Gilang Ramadan tuh waktu itu. Terus on and off, jadi terus tiba-tiba mulai akhirnya beli alat di situ, beli alat tambahan. Terus akhirnya ya
drum, akhirnya milihnya drum. Udah deh belajar drum aja. Momen pertama masuk profesionalnya bermusik itu di mana? Sebenarnya waktu pas kalau profesional bermusik itu, profesional kan dalam arti kata kita sudah dibayar. Udah gitu aja ya, gitu yang gampang. Yang dibayar itu sebenarnya mulai waktu itu saya ingat albumnya Titi DJ itu tahun 89 kalau nggak salah. Waktu saya di Indra Lesmana workshop, dulu ada Indra Lesmana ya, waktu itu belajar di sana, Gilang dan lain-lain ya. Ikut bikin musik, bikin lagu, ikut main-main di acaranya mereka itu di kurang lebih di tahun segitu di pertama-tama. Sebelum saya pergi ke Jerman sekolah. Berapa tahun Mas di Jerman? 5 tahun. Wah, 5 tahun. Berarti mendalami musik jazznya matang di sana kayak itu. Sebenarnya ya di sana ya, belajarnya di sana ya. Ya, oke. Nah, kalau sekarang ini Mas lagi sibuk apa nih di samping ya nanti kita bahas ya Strong People, produk-produk yang Mas Aksan yang akan berpeluang untuk kalian kolaborasi di sini. Ya. Apa tuh Mas? Sekarang ini kayaknya mau pergi meeting ya? Iya, saya mau pergi meeting. Kita colong waktu ya. Terus jadi apa sih namanya? Ekspresi seni saya tuh berkembang lah dari drum. Saya melihatnya tadinya ya pemain drum gitu, terus akhirnya berubah menjadi musik dalam keseluruhan. Saya jadi komposer untuk film. Terus udah gitu kebetulan juga terus pada akhirnya ibu saya bilang, kamu coba deh bikin bisnis lah atau bikin sesuatu lah, bikin sekolah musik, karena kan memang sekolah baletnya kan dari mama kan udah ada, bikin aja pas kita mau bikin BSD di sini sekalian gitu. Nah udah gitu saya punya partner waktu itu. Saya sebenarnya nggak mau bikin sekolah musik gitu karena saya pikir saya nggak bisa ngelolanya gitu kan. Saya punya partner orang yang Mary Kasiman waktu itu untuk akhirnya dia mengelola, ya akhirnya kita sama-sama sampai sekarang dari tahun 2015 resminya 2015. Sebelumnya kita udah bikin sekolah sebenarnya, cuman sekolahnya tuh lagi lebih tertutup lah. Private masih ya? Iya, lebih kayak nggak segini serius ya. Maksudnya kita cuma memanfaatkan studio atau apa gitu. Kalau sekarang kan emang gedung ini emang sangat serius. Iya, ruangannya memang ditata untuk sekolah. Nah itu tahun 2015 kita start, dan sekarang di tahun ini ya kita udah punya murid sekitar 120-an lah kira-kira. Mantap. Nah Mas, pertanyaan musik satu lagi nih Mas. Ini sebenarnya jadi bahan apa ya? Gunjingan positif kalau kita bilang. Ya, Strong People pasti tahu nih. Karena gini, saya pengen nanya satu, itu idenya Mas dari mana itu bisa bikin pukulan yang duk, tak, duk, tak, duk, duk, tak, duk, tak, tak. Nah itu tuh Mas. Itu kali-kalian gimana sih secara teori? Enggak. Jadi oke lah, ini sebenarnya kita harus juga kreditnya kita kasih ke Dani ya, karena Dani yang menyodorkan YouTube waktu itu dengan lagu apa ya, lupa saya, Babyface atau lagu apa gitu ya. Nah tapi memang lucunya ini musik itu magical gitu loh. Jadi kita memainkan sesuatu hal yang mungkin kita pikir sama, tetapi nggak akan pernah kedengaran sama orang lain. Gitu. Jadi apapun yang kita mainkan itu akhirnya menjadi milik kita, bukan milik orang lain. Karena nah, dan kebetulan saya orang yang sangat merespek authenticity seseorang gitu. Jadi memang pada akhirnya emang kalau kita dengerin lagu aslinya sama musik sama yang saya mainin is total different story gitu loh. Hasil akhirnya. Tetapi memang itu biasa seperti itu, bahwa karya-karya yang tercipta bisa aja tadinya sebuah manierisme ya, sebuah punya ide dari karya orang lain, dari karya yang lain. Tetapi menjadi miliknya orang yang akhirnya yang membuat. Karena apa ya? Karena kita punya experience berbeda, karena kita punya emosi, tingkat emosi yang berbeda, akhirnya ya kita main itu bisa bunyinya bisa banyak gitu, bisa ya kan, benar. Atau bisa
ya kan? Benar. Kita nggak akan pernah bisa menyamakan itu dengan orang lain, karena setiap orang pada akhirnya compose musik dengan jiwanya yang berbeda, kecuali emang orang-orang plagiat ya. Kalau orang plagiat mungkin kita akan mendengar sendiri, ini akan jadi karya yang mungkin kita singkirkan gitu. Tapi emang karya agung, walaupun dari influence dari karya lain, tetapi dia akan menjadi miliknya sendiri. Menghasilkan khasnya Aksan Siuman, Strong People. Mas, kembali lagi saya tegasin Mas, bahwa kalau kita bicara musik, saya juga sound engineer, saya juga pemain musik lah. Intinya satu yang menjadi khasnya seorang Aksan Siuman itu diantara drummer-drummer itu yang paling nonjol itu Mas. Jadi bilang belum pernah ada pukulan drum yang mengisi song sepanjang sejarah musik dunia yang begini pukulannya. Ya Mas pernah sadar nggak? Enggak sih. Enggak sadar sih. Yakin? Cuman ada quotes dari dia dulu murid saya yang kasih tahu gitu ya, bahwa ada quotes dari kayak siapa gitu ya tentang drummer namanya Paul Motion. Paul Motion itu bukan ya drummer jazz lah ya, drummer jazz yang unik sekali gitu, atau Bob Moses gitu kan. Mereka unik banget gitu ya. Yang terus ada quotes dari pemain lain, kalau nggak salah dari Charlie Hayden itu siapa, saya lupa lah gitu ya. Quotesnya bilang ya, yang penting dia itu punya dirinya sendiri. Yes. Benar. Emang ngeri. Itu yang terpenting. Pelan Mas, ngeri Mas. Iya jujur aja jago. Jadi bukan masalah jago apa nggak jago. Yang penting kita punya diri kita sendiri sebagai seniman. Tuh karakter brother, iya Mas ya, itu karakter ya dibilang ya. Iya boleh. Jadi teman-teman senior musisi dimanapun berada, kalau mau bermain pesan-pesan Mas Aksan tadi harus diingat. Jadilah diri sendiri, create your own ritme ya kan. Nah, apalah namanya, terserah. Oke, sekarang nih Mas, kita masuk ke poin inti dari bisnisartis.com Mas. Yes. Intinya di bisnis artis itu Mas, kita akan mempublikasikan secara resmi kepada Strong People untuk apa sih sebenarnya peluang bisnis kolaborasi Strong People ini dengan sosok musisi yang mereka idolakan atau masyarakat umum. Oke. Nah, pertama coba saya melihat ini Mas, ini saya tertarik banget. Iya. Strong People nanti di Zoom ya sama tim ya, nih. Siuman. Ini adalah piano. Wow. Ini benar-benar. Nih, dengerin bro, bassnya. Wih. Tuh, sustainnya masih dapat. Chris Bond, keren Chris. Nah, coba Mas ceritakan nih tentang bisnis ini gimana sejarahnya Mas sampai sejarahnya sebenarnya adalah sejarah yang lucu. Oke, saya tidak pernah memulai segala sesuatunya dengan pemikiran bisnis ya. Sebenarnya ya. Saya memang lebih ke kayak tadi bahwa saya berkembang ke proses penciptaannya bukan cuma di musik atau main drum atau bermain musik, tapi ke hal-hal lain yang berhubungan dengan musik, gitu kan. Jadi sebenarnya ini kayak ini ceritanya lucu. Jadi waktu saya masih kurang lebih umur berapa ya? 12-13 lah ya. Itu dulu saya kan masih gemar gitar karena kan gitar tuh saya senang bentuknya. Ya. Gitu dengan bentuknya. Terus udah gitu tuh ada tuh dulu supirnya waktu saya itu ibu saya tuh dulu bawa gitar belum jadi gitu. Terus saya akhirnya bilang sama dia, mau dong bikinin kayak gini, bikin gitar. Terus gambar gitar bintang gitu kan. Wah, dikasih gambar. Terus dia minta duit terus, minta duit. Ya pokoknya duit, gitar nggak pernah nyampe. Udahlah, habis itu lupa lah ya. Gila. Nah, tapi setiap kali saya waktu di Jerman apa segala macam, setiap kali saya punya duit lebih, saya selalu berkeinginan untuk beli gitar. Oke. Gitu, karena ada gitar itu macam-macam gitu. Karena saya sebenarnya senang alat musik itu gitarnya. Nah, dan waktu itu pada akhirnya pas saya di sini terus saya ketemu akhirnya ada luthier yang bikin gitar, dan saya lihat oh ini bisa nih kita pupuk bersama nih gitu. Akhirnya saya joinan sama dia sama Hardtop dulu dari keluarga Suwigno tuh emang keluarga di Solo pembuat gitar. Ya kita develop bareng lah, kita bekerja sama bareng, belajar bareng. Walaupun dia lebih ke pertukangannya, kalau saya lebih dari konsep dan ya finishing dan segala macam. Sama gitu. Hitungan frekuensinya kali ya. Iya betul sekali ya, kayak gitu. Bagaimana sih sound gitar itu harusnya bagaimana. Nah itu pun pada akhirnya setelah kita mulainya dari tahun 2014 kalau nggak salah ya, 2016.
2016 sampai sekarang mungkin 9 tahun ya. Baru tahun ini nih kita bisa bilang bahwa oke, research kita selesai. Ini adalah gitar kita yang terbaik atau ini piano kita yang sekarang yang kita bisa maju ke depan. Wah, berarti time to rock and roll dia dijual umum ya? Mestinya begitu. Tetapi memang pada akhirnya kita udah macam-macam ya. Kita bikin gitar murah, kita bikin gitar yang sedang, kita bikin gitar yang mungkin mahal. Dulu kita bikin gitar mahal tapi hasilnya nggak mahal. Gitu ya, dari hal-hal seperti itu ya kita udah pernah lewatin. Sampai akhirnya oke, ini gitar kita kayak gini. Nanti kalau nanti bisa lihat di sini. Nanti ada ya. Strong People nanti kita foto. Itu keren tuh. Gitar kita macam-macam. Dari akustik dan elektrik dan piano pun seperti itu. Piano saya juga belajar, saya ketemu orang yang pernah kerja di Jerman ya, di tempat piano, Clavier and Organ Piano Bau itu waktu itu. Dia akhirnya saya belajar sama dia selama 5 tahun saya belajar, kita develop kita punya piano gitu dengan bantuan dia waktu itu. Sampai kita bisa bikin senar piano sendiri segala macam. Sekarang kalau di workshop tuh bisa kan. Terus akhirnya kita sampai saat ini sekarang kita udah menghasilkan beberapa piano. Memang secara bisnis karena saya tuh sebenarnya gini loh, orangnya lebih pemikir bagaimana instrumennya harus bunyi, harus apa segala macam. Tapi memang pada akhirnya kita memang akhirnya bikin custom aja, kita bikin limited aja. Karena kalau kita bikin yang kodian, ternyata kita bukan orang seperti itu. Saya bukan orang yang seperti itu. Kalau misalnya orang seperti itu ya lebih gampangnya sebenarnya saya pikir ya udah daripada pusing ambil aja dari Cina, dari sini apa segala macam sampai jual dengan brand marketing yang bagus apa segala macam. Tapi bukan itu. Yang terpenting buat saya adalah making instrumennya yang paling penting. Jadi hasil tetapnya treatnya sebagai karya gitu loh. Betul, bukan sebagai apa namanya barang jualan. Yes. Jadi Strong People dalam dunia bisnis, Mas Aksan dengan tim ternyata untuk produk-produk instrumen ini sudah memilih di market yang spesial di hati masyarakat. Iya benar, market spesial. Oke, tandain tuh. Nah, punten Mas. Ini kan di penonton kita ini itu investor itu bisa sampai big investor yang nonton, Mas. Nah, pertanyaan gua, investor ini kan nggak boleh nih ngelihat sesuatu yang anjir nih unik, gue udah punya pangsa pasar nih. Nah itu menurut Mas gimana? Ada peluang nggak mereka masuk untuk invest, join atau apa? Itu dia, maksudnya nggak semua orang kayak orang seperti saya ya punya katakanlah peluru yang bagus ya gitu ya. Sebagus-bagusnya pelurunya mungkin ya kayak sekarang kan kayak cuma bisa order. Ya gitu. Kayak misalnya gini. Kalau saya punya piano, saya bikin piano, ada 100, ada 10, ada 20, apa segala macam. Kalau saya nggak bisa deliver ini kemana-mana, piano jadi apaan? Cuma di gudang doang. Yes. Gitu. Memang kalau invest kayak mau menginvest ke kita, yang kita butuhkan adalah ya investor dalam bisa dalam bentuk modal memang, ataupun marketing. Yes. Gitu. Nggak perlu naruh uang, tapi gue yang marketingin. Gitu. Itu pun bisa. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya bilang, kita ini orang di laboratorium. Yes. Gitu. Saya bikin konsep, produknya tapi seperti ini ya. Gitu loh. Memang saya mungkin agak kurang seneng ya kalau tapi bisa digituin nggak bisa digituin. Mungkin bisa terima masukan tetapi tetap apapun yang kita buat tidak bisa keluar dari jalur cuman instrumennya, ciri khas cuman instrumen itu sendiri gitu loh. Dan itu benar. Dan kalau misalnya karena gini, kalau misalnya sekarang saya bikin misalnya gitar mirip Fender atau mirip apa segala macam buat apa gitu loh. Yes, gitu. Maksudnya mungkin akan lebih gampang dijual dengan harga yang lebih murah karena apa? Karena yang klasik di mata orang, wah ini kan kayak impian gue kayak Fender itu gitu ya atau apa gitu ya. Cuman saya tidak mau mempertaruhkan ke originality, ke purity produk ini karena hal-hal seperti itu. Perlu saya tegasin lagi, Strong People. Jadi tipikalnya Mas Aksan ini sebenarnya di level titik produk-produk yang middle high dan yang lucunya ini produk Mas Aksan secara teori bisnis. One day ini akan menjadi produk-produk yang bisa diunggulkan di negara dunia, di antara dunia. Contoh misalkan, karena memang Mas fokus pada apa ya? Satu sisi yang benar-benar nggak sembarangan orang yang mau. Jadi dari sisi idealis, walaupun idealis, cuman sebenarnya dia punya market nih gitu loh. Marketnya niche market kita bilangnya. Ya memang niche market. Tapi ini something yang benar-benar nilai valuasi tinggi Mas.
Harusnya begitu. Memang kalau kita juga berpikir kayak saya partnering sama teman saya yang ngedesain orang arsitek yang juga desainer. Ya, keterbukaan saya juga berpartner sama dia gitu kan juga maksudnya untuk membuat kita desain piano baru seperti apa segala macam. Dan itu sangat ini banget ya. Namanya sekarang kita udah menjual 4 piano besar sekali ya. Ada yang 3 meter, ada yang Bentar, harganya berapa Mas? MM-an. MM-an coy. Dengerin MM-an. Oke, terus ya yang baru ini kita buat sebenarnya itu ada model baru untuk private collection. Jadi memang seseorang yang mau beli piano itu dan didesain khusus buat dia. Yes. Seems like Harley Davidson. Iya, mungkin kayak yes. Keren Mas, keren. Iya ya, hal seperti itu akhirnya bermain di situ. Karena apa? Karena kalau misalnya sekarang kayak ada yang pesen mau beli piano, saya nggak punya barangnya. Pesen dulu. 1 tahun saya buatin. Ya. Gitu memang Mas, harus nunggunya setahun. Itu benar Mas. Jadi kalau menurut saya nih, Mas sudah benar nih di on the right track kalau di dunia bisnis Mas. Karena kenapa? Tadi saya mau bilang apa lupa. Sorry. Pokoknya intinya brother, Mas Aksan ini sudah memilih market sesuai dengan karakter seorang Aksan Syuman. Iya. Kenapa? Karena Mas Aksan kembali lagi saya bilang, Mas itu bukan artis yang sering banci tampil gitu. Bukan bilang banci tampil itu jelek, bukan. Maksudnya di sini nggak nongkrong di sana, nongkrong di sini. Karena dia memang ternyata fokus ini aja di riset sampai 10 tahun. Benar nggak Mas? Benar. 10 tahun di riset, gagal trial and errornya itu produk udah kebayang sama kita di workshop itu di laboratorium begitu di announce sekarang langsung harga MM-an 1 contoh itu masuk akal. Terus yang kedua dijualnya di mana Mas? Mas ikut pameran di mana gitu? Kalau dulu saya kemarin waktu itu sebelum pandemi masih ikut pameran sih di Jerman, di ya? Amerika. Dan sebenarnya pada waktu itu sebenarnya kan kalau kita kan harus punya establishing brand name ya. Jadi kalau misalnya ikut pameran sekali harus besoknya tahun depan pameran lagi. Waktu itu saya ikut 2 kali tiba-tiba kena pandemi. Iya, zaman 3 tahun itu kosong terus udah gitu sekarang di Eropa juga udah ada perang apa kayak gini-ginian. Kalau misalnya sekarang kayak saya datang ke sana memang kayaknya percuma buyersnya nggak ada. Tetapi saya punya buyers di sana. Udah ada punya ya? buyers. Ya. Mantap. Makanya sebenarnya kayak memang belum ditunggu juga kayak di pameran itu ada yang datang tiap tahun, dia datang yang kedua akhirnya dia pegang mau beli. Yang kedua dia tanya kemarin gitar yang itu masih ada nggak? Saya bilang udah nggak ada. Saya mau yang itu katanya. Gitu, tapi memang belum sampai ke saya pesen apa segala macam. Belum sampai ke sana gitu loh. Karena apa? Karena memang brand name-nya mesti establish dulu. Yes, kalau sekarang saya hilang kan mereka juga ntar udah dibeli nggak ada value-nya gitu kalau hilang gitu. Tapi emang hilang ya karena macam-macam karena hal lain ya. Karena abis pandemi kita kan juga semua sekarang lagi berjuang apa ekonomi sekarang lagi nggak bagus segala macam. Jadi akhirnya memang kita stop dulu hal-hal yang seperti itu. Kita konsentrasi lagi sama produknya. Benar. Dan produknya akhirnya justru malah dari tahap ini kita banyak pembenahan produk dan akhirnya produk ini saya nyatakan bahwa kita selesai. Kita begini cuma instrumen tuh kayak gini gitu. Untuk tahap 1 yang sangat besarnya sudah selesai dan sudah siap dijual. Nah, Mas, kasih tahu Mas. Kalau misalkan ada yang pesen nih. Kan pameran-pameran itu udah nantilah akan ada lagi itu. Nah kalau sekarang misalnya tertarik itu direct ke Mas tuh lewat mana biasanya orang-orang bisa pesannya? Bisa lewat saya langsung. Kan bisa ada Instagram ada nomor telepon. Nah di Instagram di nomor telepon kalian bisa langsung ya guys. Terus ingat peluang kerjasama bisnisnya adalah Anda bisa mulai dari membantu memarketingkan ya Mas ya. Marketing, distributing, kasih duit buat beli, invest buat apa namanya? Buat bikin ya production. Itu bisa. Itu sangat open guys. Ingat ini limited edisi dan ya saya sih melihat punten ya Mas. Ini energi saya melihat Syuman ini ada salah satu logo brand alat musik yang Indonesia. Di future Indonesia banget, tapi di future ini bisa go internasional Mas. Bisa. I believe saya juga believe kalau nggak saya udah mati deh. Yes, keren. Jadi produk Syuman instrumen itu saat ini ada baru piano. Sebenarnya kita akhirnya konsentrasi di piano dan gitar. Piano dan gitar only ya? Ya. Keren. Karena apa? Kayak itu tadi, kayak saya punya sejarah, punya keterikatan dengan gitar dengan bagus dan kebetulan saya juga ketemu pembuat piano yang bisa saya pelajarin. Saya belajar 5 tahun loh, saya bisa nyetel gitar semua. Gila ini gitu loh. Jadi saya bukan orang yang
ya udah punya duit terus suruh orang kerja gitu ya. Jadi nggak gitu, justru duitnya yang kurang. Tenang Mas, duit itu diadain nanti. Bisnis artis di belakangnya itu banyak Mas. Iya. Teman-teman investor itu yang tertarik. Makanya saya bikin gini. Sebenarnya gini, karena memang di lingkungan saya itu kebanyakan venture capital, investor yang grup, yang pribadi. Oke. Nah ini karena emang pengusaha saya kan dari tahun 2005, maka saya bikin ini. Cuman musik nggak bisa lepas gitu loh. Nah, ini peluang nanti kita kupas habis. Tenang brother, sabar lu semua. Nah, yang kedua nih Mas, mumpung waktu Mas Aksan nggak banyak bro. Yang kedua, sekolah ini kan luar biasa nih Mas. Gedung sudah kayak begini. Punya sendiri nih. Sudah punya sendiri, gede banget. Dan kalau dari tol tuh gampang banget ke sini, nggak macet pula di BSD. Nah, punten Mas, itu tuh apa aja yang ditawarkan oleh sekolah ini Mas? Jadi sekolah ini namanya Mas? Schumann School for Music Education. Jadi kita tuh punya sebenarnya ini, nah ini kan tadi ngomongin tentang future. Kita mau ngomongin sekolah, kita ngomongin future. Oke. Jadi future-nya itu adalah kita punya yang namanya Rumah Karya Schumann. Rumah Karya Schumann itu adalah produk-produk dari hasil tanaman kita nih. Jadi sekolah ini anggap aja ladangnya kita. Nah, Rumah Karya Schumann itu adalah misalnya kalau dari balet, kita punya company baletnya namanya Creativity Dance Indonesia. Itu adalah untuk company. Terus kalau misalnya musiknya di sini, kita punya project-project juga yang misalnya menawarkan apa namanya kerjasama dengan Creativity Dance gitu. Kita bikin project-project musik gitu dan seperti itu. Jadi Rumah Karya Schumann ini adalah nantinya akan membuat sebuah project di mana hasilnya adalah dari tanaman-tanaman ini sendiri. Jadi yang nyanyi orangnya. Dulunya begitu juga sampai sekarang. Waktu itu kita programnya lebih ke diploma program karena lebih gampang ya. Jadi aransemen, musik itu semua dibuat sama siswa-siswa sini gitu. Dan semuanya itu sekarang udah jadi arranger yang dipakai sama banyak orang. Keren. Jadi memang tujuan sekolah ini bahwa we made people gitu loh. Karena buat makanya kita di sini nggak pelit ilmu, dan seperti yang tadi yang saya bilang setiap orang punya soundnya sendiri apa segala macam. Jadi kita nge-build kurikulum juga untuk tidak kaku. Kurikulum kita nggak ngomong ini sekolah jazz atau sekolah rock atau sekolah klasik gitu. Tapi kita ini membentuk musikalitas dan menggali sebenarnya potensi musik dari dalam diri setiap orang. Jadi sebenarnya saya melihat bahwa kejadian yang saya alami di dunia musik itu pingin saya ajarkan ke orang. Jadi bukan orang ini adalah gaya sekolah musiknya, tapi enggak, ini membentuk mereka sendiri pribadi mereka sendiri. Mengeksplor karakter si murid. Benar, walaupun mungkin ini dia makanya gini, kalau misalnya kita sekarang di kelas-kelas yang masih early stage ya, kayak namanya kan let's play gitu. Yang makanya nggak ada tuh misalnya kalau kayak kurikulum korek apa namanya fingering gitu kan. No, that's not the case. The case is lebih kayak apa sih yang anak ini bakatnya di mana. Kita kan ada anak 1, 2, 3, 4 misalnya gitu. Kita akan lihat, oh yang ini di pendengaran lebih bagus, yang ini modelnya lebih senang baca untuk ini nurut apa segala macam. Tapi itu justru kita akhirnya membentuk kurikulum yang bagaimana bisa fleksibel terhadap individu-individu ini. Akhirnya yang kita cari adalah goalnya apa, tapi apa yang mesti dia diraih misalnya adalah di kelas intermediate. Intermediate itu apa? Dia mau jadi orang yang seperti apa? Kalau dia jadi pemain jazz yang seperti apa? Kalau dia jadi pemain yang hybrid, katakanlah bisa klasik, bisa jazz yang seperti apa? Sampai level apa? Apa yang dia perlu? Gitu. Kalau dia mau memainkan musik, membuat komposisi musiknya sendiri akan seperti apa gitu. Jadi tools-toolsnya itu yang kita bantu gitu, yang kita kasih untuk sebenarnya akhirnya individunya ini jadi kuat sebagai ini. Jadi makanya itu dia yang menariknya adalah guru-gurunya di sini nggak bisa diem aja cuman ngajar, dia harus selalu interaktif, bener ini interaktif dan selalu harus menggali si murid dan dirinya sendiri. Karena apa? Karena kalau muridnya perlu sesuatu yang dia mungkin juga harus menggali bagaimana mengajarkan ini. Makanya saya juga bikin kelas buat guru-guru di sini. Nah, kita di 2 minggu sekali di tiap Senin gitu saya akan ngajar teori musik atau sharing apa segala macam kurikulum atau obrolan-obrolan yang seputar untuk bisa menguatkan silabus dan kurikulum yang ada di sini. Dan itu akan selalu berlanjut. Jadi kita nggak beli kurikulum juga. Mungkin
sekolah lain lebih gampang lah jualan kurikulum dari ini royal atau apa, beres ya, apa segala macam deh. Dan itu akan mungkin lebih gampang ya kalau misalnya naruh, oh ini sekolah piano, ya udah di piano pikirannya gitu aja. Sekolah klasik, memang di sini enggak, di sini ya muridnya tiba-tiba beda-beda nanti kalau lihat. Wah, ini benar-benar bisa menjawab kebutuhan musiknya manusia, Mas. Karena produknya itu ibaratnya apa ya? Ya kalau jadi pengusaha kan rumusnya, ingat ya Strong People, jangan lupa kita harus bisa membuat produk yang meresolve problem orang banyak. Nah, kalau sekolah Mas Aksan udah bisa musik rock, bisa blues, bisa jazz, bisa klasik dan lain-lain, itu berarti menerima kan? Iya, menerima. Siap. Mas, pertanyaan saya, apakah ada rencana si sekolah Human School ini untuk Mas bikin cabangnya? Bisa aja. Nah, kita memang sebenarnya ya kalau kita ngomongin itu kan seperti yang tadi saya bilang bahwa kini kan kita kan masih terus develop. Ya. Untuk membuat cabang tentunya kalau ada franchise atau apa segala macam itu ya kita kalau misalnya ngelihat McDonald di Serpong sama di mana juga bunyinya rasanya sama nih. Benar. Nah, itu yang harus kita ramu bagaimana membuat itu jadi sesuatu yang sama ya gitu ya. Artinya mungkin kalau misalnya saya mau buka di Salatiga, ada yang mau buka gitu ya. Yeah. Bisa-bisa aja. Tapi ya kita yang kumpulin siapa yang bisa jadi gurunya. Kita sendiri yang ini. Terus kita filosofinya kita apa. Itu semuanya harus sesuai dengan. Jadi official SOP dari pusat itu harus benar-benar berlaku di daerah. Benar. Jadi juga nggak bisa nggak bisa misalnya kalau tiba-tiba bikin restoran terus nanti buka di tempat lain terus tiba-tiba minyaknya diganti. Benar-benar jangan tuh, nggak boleh. Jadi emang yang lebih murah gitu atau apa gitu yang kayak gitu tuh emang kita, apalagi saya hidup itu menjual kualitas. Dan terbaik. Maksudnya gini, terbaik itu adalah yang bisa saya lakukan terbaik adalah menjual kualitas gitu. Yes. Emang karena saya bukan pedagang. Intinya saya bukan pedagang gitu. Seperti yang tadi kalau mau ngambil gitar dari mana-mana bikin gitar doang itu kalau itu udah gitu saya jadi pedagang aja, tapi nggak mindset saya bukan pedagang. No, benar. Nah, soal pendidikan ini juga bukan pedagang gitu loh, bukan kayak membuat buat sekolah yang penting laku, sekolahnya gini bisa gini. Enggak, kita benar-benar emang pengen mendidik. Bahkan bukan cuman mendidik aja, bahwa kita di sini juga sebenarnya antara saya dan guru-guru yang lain kita lebih kayak family gitu. Lebih ikatannya tuh musikal. Yes. Jadi sama murid pun begitu. Jadi kesini tempat main aja, dia kesini bermain-main tapi bermain-mainnya lingkungannya musik gitu loh, seperti kayak tuh kira belajar bermain musik. Dan belajar itu akan lebih cepat masuk Mas kepada murid daripada lu sekolah besok ya nih. Iya, makanya kita nggak ada banget. Kita nggak seperti itu. Betul. Kita kita lebih family lah. Ini ketemu kesini nih ketemu keluarga aja gitu. Yes, Strong People. Saya garis merah, benang merahnya ya. Kenapa kita mengincar Mas Aksan? Mengincar, gini Mas ceritanya Mas. Ternyata terjawab sudah bahwa prediksi kita selama ini yang menyatakan Mas Aksan itu, wah Aksan mah susah Ki, hubungnya susah nih. Masa sih? Cuman ternyata benar bahwa Mas Aksan ini dia memiliki bisnis di dunia musik. Dan melahirkan bisnis modelnya ini adalah semua based on dari big passion. Benar? Ya, big passion ya. Jadi ini bukan passion yang diada-adain, no. Sampai ada muncul, gue cuma main di sini. Passion yang diada-adain. Iya, itu tuh banyak Mas sekarang. Demi apa? Demi dapatin partner, ngerayu partner bisnis gitu. No. Jadi kalau untuk Strong People, kalian harus tuning ya. Mas Aksan ini udah memilih kelasnya, marketnya, dan dia banget, serta ini dia banget lahir batin, brother. Jadi, keep contact dan pantau. Nih, Mas Aksan, kira-kira selanjutnya nih, kalau misalkan orang mau buka sekolah Mas, nih misal saya nih, gue mau dong Ki, tertarik. Itu biaya berapa Ki, standarisasi sekolahnya Aksan Ki? Mas sudah pernah hitung belum? Belum. Jadi gini, lo ngomongin soal itu ya, ini karena, kita ini saya punya rencana jangka panjang sih, rencana jangka panjangnya adalah
Kita bikin sekolah ini kan kita udah berjalan nih sampai akhirnya kita menemukan jati dirinya, kita menemukan ininya, siapa yang ngajar, kita bondingnya sama orang-orang yang udah dapat, terus udah gitu. Nah, kita saya bilang tahun ini adalah tahun kita menguatkan kekeluargaan kita, menguatkan posisi kita di sekolah musik yang ada di mungkin BSD atau Jakarta gitu. Kita di sini ya, kalau yang itu di sana, di sana. Setiap sekolah punya karakter yang berbeda, tapi kita di sini ya gitu. Okay. Dan kalau tahun ini kita akan bereskan ini semua, dan sebenarnya ini rencana aja nih. Yeah. Tahun depan itu kita mulai, kalau sudah beres tahun ini semua dengan program, kita juga punya program-programnya apa. Nah, kalau misalnya sudah melewati tahun ini, kita menjalani tahun depan, itu udah akan jadi lebih mudah maksud saya. Nah, di saat itu terjadi, itu adalah saat dimana kita expand. Oke. Jadi tahun depan itu sudah dipastikan sama Mas sebenarnya nih ya. Iya. Itu buat take off beneran. Expand dan ya ibaratnya take off tuh Mas kalau di bisnis. Boleh. Mau apa aja. Kalau dalam dunia bisnis bilangnya tuh take off. Iya ya. Kapan lu take off, Bro? Tahun depan, Bro. Lu lihat kan ya. Iya, makanya karena kita mau take off, jadi saya kuatin dulu gitu. Sistemnya segala macam. Sistemnya juga ini juga lagi dikuatin gitu kan. Bahkan saya aja nggak bisa punya akses sama duit saya sendiri karena orang keuangannya bilang aduh. Itu keren, Mas. Lah iya, bener. Itu sudah benar. Jadi sebenarnya nih investor dia mendengar ini, satu dia ngelihat apa coba Mas? Wah, boleh nih. Ya karena kan siap orang yang bekerja di sini profesinya harus kita hargain ya. Walaupun saya misalnya dianggap bos apa enggak apa gitu segala macam, tapi ya kalau saya semena-mena ya berarti kan saya nggak menghargai mereka. Iya, itu benar. Jadi sistem itu sebenarnya teman-teman sebenarnya sudah ada. Cuman karena memang passion dari Mas Aksan itu bukan bisnis, mindset utama dia bukan bisnis, tapi seniman yang berbisnis. Nah, tinggal strong people yang tertarik nanti untuk kerjasama, kolaborasi, itu bisa kita mediasikan nanti secara resmi dengan bahasanya begini. Mas Aksan tuh sebenarnya sudah punya angka, I know you Mas. Jadi sebenarnya tuh udah ada angka. Kalau lu mau bikin sekolahnya, lo mau bikin ini nih, gue mau invest untuk 10 unit, mau gue jual di Amerika bro, gue punya pasar di sana atau Kanada gitu. Dia sebenarnya sudah punya angka. Cuman dia pengen memfilter orang-orang itu yang benar-benar serius, benar kan Mas? Ya bukan masalah serius aja, artinya kan gini, saya lihat ya, misal nih, ada produknya katakanlah ayam. Yep. Ayam ini dia sudah terkenal, dia jual, terus orang datang makan di situ. Ya, ini misalnya ayam dari luar negeri, terus dia lihat ayam ini di Indonesia, di Indonesia senangnya yang kriuk-kriuk. Akhirnya dia bikin resep yang sesuai dengan lidah Indonesia yang kriuk-kriuk. Padahal there is nothing wrong with this product. Dia kesini tiba-tiba yang dia jualan akhirnya yang kriuk-kriuk. Sementara si makanan ayam yang aslinya itu ditinggalkan, lebih banyak yang kriuk-kriuk. Sementara yang buat yang kriuk-kriuk itu ternyata yang jual banyak banget sekarang. Benar. Jadi pada akhirnya gerainya mungkin perlahan-lahan merugi, tutup apa? Karena ada yang lebih murah, ada yang toh rasanya yang dibuat di sini bukan adalah rasa asli yang dari sana. Gitu loh. Dan itu yang kita jaga. Yes. Jadi bukan berarti kita nggak luas, kan nggak akan menerima masukan atau apa seperti itu ya, gitu ya. Kita juga melihat bahwa apa pasarnya seperti apa. Tetapi ini nih ayam goreng aslinya tuh tetap adalah main course yang harus dijual. Yes, gitu. yes, benar-benar. Walaupun kita nggak punya, gini deh, kita kan nggak mungkin jualan mobil Mercy S-Class itu setahun ada misalnya sejuta unit gitu kan. Cuman kalau kita yang jualan yang Daihatsu Suzuki Luxio gitu, ya mungkin gitu loh. Strong people, udah kebayang kan? Makin ke explore aslinya doi. Gue yakin tuh Mas, dia tuh yang si investor, si business owner, dia mikir apa? Bener-bener, sebenarnya lu udah jadi pengusaha bro, katanya. Bener itu, karena yang bahasa-bahasa Mas tadi, itu tuh adalah karakter dari sebuah produk. Ketika seorang mau bikin produk, dia harus punya karakter. Nah, karakter itu sebenarnya Mas Aksan udah
Syukurlah gitu. Alhamdulillah tuh Mas. Ini udah benar. Nah, ini sebenarnya ini kan udah 1 jam juga nih Mas. Iya. Sebentar. Iya. Nah, sebentar lagi mau jalan Mas. Punten, terakhir nih Mas. Kalau saya boleh minta saran dari Mas atau pesan-pesan dari Mas untuk kita juga harus ada kayak buat si employee dan self-employee menonton. Kayak misalkan dia, Abu bisa ngelamar nggak ya di perusahaan Mang Aksan tuh kayak lucu juga tuh. Gue bisa mengabdi tuh. Nah, misal begitu. Apakah ada? Tuh gimana sih lowongan kerja yang Mas buka Gini, biasanya? kalau lowongan kerja itu jadi lucu gini ya. Kayak waktu beberapa saat lalu itu kita juga kekurangan guru di sini kan ya. Ya, oke. Dan banyak juga yang walaupun kita nggak sedang buka lowongan, tetap aja ngasih CV ke sini. CV ya. Nggak seperti guru yang drum yang sekarang itu juga bukan karena lowongan. Dia tiba-tiba lihat sekolah ini terus dia bilang saya mau ngajar di sini boleh nggak? Gitu. Dan itu akhirnya kita terima dia. Yes, gitu. Dan yes, dia jadi yes. pengajar utama di sini gitu ya. Wow, keren. Memang kita tuh bukan perusahaan besar. Artinya memang saya bekerja mungkin untuk bikin event aja bekerja yang kerja cuma 4 orang 5 orang gitu loh. Memang kita kurang resources bukan apa-apa karena memang ya karena kita bekerja kita tuh gini loh, kita kan dari segini yang kemarin 4 orang cukup, tiba-tiba sekarang udah segini, oh ternyata nggak bisa 4 orang, gitu kan? Ya kita juga lagi develop kalau soal misalnya the big picture ya, rumah karya Schumann itu kan nantinya akan menjadi sebuah artinya gini bisnis industri seni. Oke. Seni ya? Iya, jadi apa aja tuh bisa, Bro. Iya, jadi kita festival. Mas kan udah sering tuh bikin scoring musik, film. Iya. Kapan bikin filmnya? Saya udah kemarin sempat dapat film kecil pendek ya. Yang lebar bikin. Belum di ini. Pancing terus. Saya masih jadi sutradara. Saya tahu, bisa kan, Mas? Bisa. Iya, karena apa? Bicara dunia IKJ dan lain-lain. Jadi mau film kayak Mas bisa. Benar. bikin. Kita sebenarnya adik saya kan juga buat ya Jenar Maesayu kan pemain film juga, dia juga bikin film, bikin buku apa segala macam. Biasanya rumah karya Schumann itu ya produknya film, pertunjukan. Iya. Seperti itu. Nah, ini sekarang ini habis ini nih saya lagi mau bikin sebenarnya program jangka panjang untuk tari sebenarnya. Tari ya. Tari tapi hubungannya internasional dengan Jerman, Indonesia. Oke. Jadi programnya 3 tahun. Jadi itu development karya sih sebenarnya. Wah, itu mah kakak saya banget itu kerjaannya. Iya, bener tuh. pokoknya saya emang Iya, kerjanya di ranahnya itu. Ranahnya Jadi, itu ya. artinya gini, seni kontemporer kah, seni apapun itu bukan tidak bisa dijual, tetapi kita harus mengerti pasarnya untuk siapa dan bagaimana harus menjualnya gitu. Karena kayak produk saya waktu itu saya bikin pertunjukan ya Creativity Dance Indonesia ini, saya undang teman-teman saya yang nonton pertunjukan tari. Dia bilang, San ini kenapa waktu penontonnya cuma segini? Karena gua aja yang nggak ngerti, gua tuh enak nonton kayak gini. Nah itu hal-hal kayak gitu. Memang kita harus membuat orang Indonesia juga mungkin ya gini ya. Kita nggak tahu ya dari segi apa, maksudnya ekonomi atau apa. Cuman kita harus membuat orang Indonesia tuh semuanya rasa ingin tahunya tinggi lagi gitu loh. Jadi bukan cuman yang ini udah pasti dia ngerti atau yang ini yang udah pasti dia mau nonton gitu. Enggak. Timbulin rasa ingin tahunya. Karena generasi ini kan berubah, Mas. Jadi generasi ini harus tahu nih Gen Z atau semacam gitu bahwa dan ternyata kalau kita membuka diri terhadap hal-hal baru gitu, belum tentu juga kita nggak suka gitu. Bener, Mas. Punten, Mas event yang terdekat kapan? Event yang terdekat ini saya lagi sedang usahakan, tapi di Desember ada. Di Desember ya. Tandain Strong People. Follow dari sekarang ya. Iya. Oke, Mas. Nah, Mas, ini terakhir dari kita itu, jadi tips kalau untuk di sekolah Mas kasih tips tuh kan anak yang nggak pernah, istilah quote-nya Mas lah buat strong people di rumah untuk menjadi seorang musisi yang bertanggung jawab. Nah, apa tuh? Ini quotes-nya ada. Bahasa Inggris. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa ya. Mau yang pendek apa yang panjang? Terserah Mas, yang penting ini adalah sesuatu yang mahal bagi orang-orang yang pengen tahu dan butuh ilmu gitu loh Mas. Jadi gini, ini sebenarnya quotes yang baru quotes baru yang saya tulis. Nah ini nih, simak strong people. Mau yang pendeknya aja. Ini kalau misalnya buka Instagram Schumann School for Music Education. Jadi sebenarnya Schumann School itu namanya ya Schumann School. Cita-citanya berkembangnya nih for music education atau for misalnya for
art education atau for dance education, for theater education. Sebenarnya cita-citanya nanti akan begitu. Mantap. Jadi makanya kayak saya lebih ngomongin soal kesenian pada umumnya. Jadi quote saya yang baru nih, yang pendek ya. True artistic expression lies in the art of knowing and understand the meaning of emotion. Coba translate Mas, biar strong people juga tahu. Ya, bahasa Indonesia gimana ya? True artistic, artis sejati, misalkan. Apa namanya? Ada saya mau aja apa namanya? Namanya apa ya? Artistik ya. Yeah. Jadi keaslian ya, true artistik. Jadi kejujuran artistik, ekspresi artistik kita ini ya, itu terletak di seni untuk mengetahui. Oke. Ya, true artistik. Catat, strong people. Apa sih namanya? Itu artistik itu the real art, the real apa pokoknya sejati lah intinya. Iya. Dan mengerti arti dari emosi-emosi kita. Dalam bro, udah translate ntar pakai AI ya. Iya, pakai AI aja. Keren Mas, keren. Siap. Nah, Mas Aksan, ini sudah selesai juga nih Mas. Intinya tadi saya baru dapat kesimpulan terlintas ide setelah Mas cerita tadi ada art tadi, ternyata strong people kalau kita bicara ada sekolah IKJ, ada ISI ya kan Mas ya. Itu tuh kan rata-rata kalau nggak salah tuh negeri ya Mas ya. Jatuhnya kan. Nah, Mas Aksan tuh sebenarnya ini buat investor aja nih sama business owner. Ternyata Mas Aksan itu yang gue tangkap, dia pengen bikin sekolah kayak sekolah swastanya tapi all art di sana schoolnya ada. Bener. Deal. Thank you Mas. Dan Mas Aksan layak punya itu bro. I know him, you know him. Oke. Mas, terima kasih sudah hadir Mas. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkarya terus Mas. Mudah-mudahan kami bisa datang lagi nanti. Oh silakan. Nah nanti kalau ada yang mau kita ketemuin sama Mas. Kita akhiri dengan jujur Garuda Bangkit. Ada Garuda Bangkit karya saya itu gara-gara itu Mas, lahir ini Mas. Oh, nice. Lagu saya nanti saya dengerin Mas. Jadi ini saya akan selalu bernyanyi, inilah waktu Garuda Bangkit. Nah, Mas di Garuda Bangkitnya ya, biar kita semua bangkit di sini Indonesia. Oke Mas? Thank you. Inilah waktu Garuda Bangkit.